warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Shaimin shaimat rahimakumullah, pemirsa Duta TV yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bersuku-suku berbangsa-bangsa ya, untuk saling kenal mengenal, dan manusia terbaik adalah manusia yang bertakwa. Yang paling baik adalah yang paling banyak amal ibadah dan iman dan takwanya. Ya, sehingga ketika Allah menyatakan bahwa berkabilah-kabilah, bersuku-suku berbangsa-bangsa, berarti ada Jawa, ada Banjar, Sunda, Madura, Bugis, Sulawesi, itu Indonesia. Kemudian ada juga yang ada Arab, ada Cina, ada Eropa Timur dan lain sebagainya. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk alam semesta ini. Allah ciptakan kita itu bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Nah, sehingga jamaah rahimakumullah, mari kita ilmui dalam Al-Qur'an, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Allah tidak pandang dia suku manapun, bangsa manapun, selama dia taat kepada Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sehingga dalam surah Ar-Ra'd itu disebutkan bahwa bagaimana Allah memberikan tuntunan kepada kita agar kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi terbaik dengan meningkatkan iman dan takwa kita. Iman menaik dengan ketaatan, iman turun dengan kemaksiatan. Itu rumusnya. Ya. Wa qabaila lita'arafu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat adalah yang memberikan manusia terbaik itu adalah manusia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Bagaimana Allah ciptakan manusia bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk bisa saling kenal mengenal. Nah, kemudian dalam hari-hari yang kita lalui itu harus lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ingatlah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang sering kita dengar ketika pergantian tahun. Ya, bahwa man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Ya. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa magbunun. Wa man kana yaumuhu syarru min amsihi fahuwa mal'unun. Jadi barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Nah, sekali lagi, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin itu adalah orang yang merugi karena habis waktu, habis kesempatan. Tetapi yang paling celaka adalah orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Mereka itulah orang yang tertipu dan terlaknat. Oleh karenanya, mari kita hiasi hari-hari kita dengan amal ibadah kepada Allah, dengan berzikir, dengan bertasbih, dengan bertahmid, dan juga yang paling sederhana adalah dengan meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita dengan mengucapkan istighfar. Mau sekali, mau 3 kali, mau 33 kali, mau 100 kali, mau 1000 kali, istighfar itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Agar beban dosa kita berkurang dan juga beban hidup kita menjadi berkurang. Kalau dosa kita semakin bertumpuk-tumpuk, beban hidup kita juga akan semakin berat. Oleh karenanya, mari jamaah rahimakumullah, di hari-hari penuh keutamaan di bulan suci Ramadan, Syahrul Mubarak ini, ya, yang awalnya adalah rahmat, yang pertengahannya adalah ampunan dan pembebasan azab dari azab api neraka, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Oleh karena itu, selamat menikmati sajian-sajian rohani dan juga kepedulian-kepedulian yang terbuka lebar, amal ibadah yang bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja. Sayang kalau tidak diisi dengan amal kebaikan dan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Terima kasih ayah bunda adik-adik sekalian yang tentunya kembali setia dalam program Pentas Genki. Harapan bangsa. Itu tadi pemirsa suara yang jawab salam saya. Masya Allah, mereka semuanya sudah siap hari ini. Ada 4 peserta, harusnya ada 6 peserta, tapi 2 peserta mengundurkan diri karena ada beberapa alasan dan salah satunya karena sakit. Jadi tentunya kita doakan semoga cepat sembuh bagi yang sakit dan semoga insya Allah nanti ada kesempatan lain di kesempatan-kesempatan lainnya. Masya Allah. Kali ini masih di 50 besar ayah bunda dan tentunya nanti akan dijaring menjadi 12 besar untuk menuju ke grand final. Ya, ini ada 6 besar dipilih juara 1 hingga juara harapan 3 yang memilihnya yakni Dewan Juri. Telah gabung bersama kita di sini kembali bersama dengan Ustadz Rais Mukhlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Insya Allah ini episode terakhir untuk kemudian juga menuju ke 12 besar. Betul. Nanti artinya Ustadz kemudian juga dari 50 besar ini menentukan ya Ustadz ya. Iya. Akan ada 12 besar yang nanti kita akan saksikan di besok hari. Betul. Yang tentunya nanti akan dipanggil wajah. Di standby itu ya bunda ya, telepon, kemudian kesediaannya. Semoga yang 12 besar nanti terpilih semuanya bisa hadir ke studio Duta TV pastinya. Kita nanti akan hadirkan kembali para peserta yang nanti akan tampil, tapi kita tadi juga sudah mendengarkan ya Papada Bang Ibnu Skina dengan temanya Al-Quran sebagai petunjuk. Nanti kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Al-Quran ini harapan bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi dalam program Pentas Genki. Masya Allah, itu tadi anak-anak kita yang kemudian juga akan tampil pada hari ini. Ada 4 orang yang akan dilakukan penilaian oleh Dewan Juri Ustadz Rais Mukhlis. Tapi sebelumnya Kak Gusti mau spill dulu nih, siapa saja sih nama-nama atau orang-orang yang hadir hari ini untuk nanti akan kita lihat penampilannya masing-masing. Pertama Kak Gusti mau panggilkan terlebih dahulu ada Minhajul Abidin, 12 tahun, MTSN 3 Banjarmasin. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sayang. Silakan duduk kembali. Minhajul Abidin, 12 tahun ya. Kemudian ada lanjut Humaira Syakila, 11 tahun dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqomah Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali duduk. Dan lanjut ada Mikaila Talita Ansari, 9 tahun dari SD Islam Al-Azhar 37 Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut, terakhir ada Fatia Anaila, 9 tahun dari SDN Tanjung Pagar 3, Tatah Pemangki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kayaknya semuanya ditemani bundanya ya. Masya Allah, ada 3 putri, 1 putra. Insya Allah nanti akan kita saksikan sama-sama Ustadz. Ini kan hari ini ada 4 ya Ustadz ya, yang nanti kita akan lihat seperti apa penampilannya. Insya Allah semoga mereka tidak gugup. Kita panggilkan dulu deh. Yang pertama, yang paling ganteng nih di jajaran sana. Ada Minhajul Abidin, 12 tahun dari MTSN 3 Banjarmasin. Silahkan saya.
Panggilannya Abidin ya? Iya. Iya, kelas berapa Abidin? Kelas 7. Kelas 7. Kalau sekarang sebetulnya kelas 7 Ustadz. Kalau dulu kan kelas 1 ya. Kelas 1 SMP. Kelas 1 sanawiyah lah ya. Kelas 1 sanawiyah 3 Banjarmasin, Masya Allah. Sudah siap ya Abidin ya? Sudah siap. Bismillah. Silahkan Ustadz. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda ba'da dzalika dahaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara wa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Soal kedua. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra wa amma man bakhila wa amma man wa ma yughni anhu ma Wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra. wa nuyassiruka lil yusra wa dzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal atqa wa yatajannabuhal ashqa alladzi yu'ti malahu wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra. wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra. Soal ketiga. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Kalla innal insana layatagha. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu tadi ya Minhajul Abidin, 12 tahun MTSN 3 Banjarmasin. Bagaimana penilaiannya Ustaz? Baik, terima kasih ke Kak Gusti ya. Tadi untuk Minhajul Abidin ini catatan Ustadz, hafalannya nanti dikuati lagi lah, dikuati, disering-sering murajaah ya, sering-sering murajaah, karena ya tadi karena ayatnya mutasyabihat ya, agak mirip dengan di surah yang lain, khususnya kayak Yassiruka lil yusra itu yang sebutingnya kan mirip juga pasanu yassiruhu lil yusra misalnya. Nah, itu hati-hati di juz 30 banyak yang mutasyabihat. Kemudian di apa tadi? Ada juga tadi yang bersalah ya, wa yatajannabuhal ashqa kalau di apa? Di surah Al-A'la. Kalau di surah Al-Lail ada atqa. Nah, jadi harus sering-sering murajaah. Kalau murajaahnya sering, habis itu istiqomah dalam menghafal, insya Allah hal-hal seperti itu bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian satu lagi catatan Ustadz, ro sukun kalau sebelumnya itu fathah, coba ditebalkan ya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wa mar. Jadi ditebalkan. Tadi terbacanya mar, kayak tipis. Nah, jadi harus di mar. Wa mar'aha wal jibala arsaha ar. Jadi ar. Nah, jadi agak tipis tadi bacanya. Kalau yang lain-lainnya sudah bagus, habis itu suara kayaknya ini belum keluar lagi, padahal kayaknya bagus suaranya nih, maunya di explore. Kalau di explore lah. Iya. Suaranya bagus nih kayaknya. Nah, Dan tenang padahal tenang, Ustaz ya. iya. Insyaallah. Nah, insyaallah nanti ya ke depannya untuk Minhajul Abidin ada catatannya, PR-nya di rumah sering-sering murajaah hafalan, mudah-mudahan hafalannya tambah kuat. Amin. Kemudian juga berapa juz sudah hafal? Minhajul Abidin berapa juz sudah? Dua. Berapa? 2. 28. 2 juz. Mudah-mudahan kayaknya tahun kena 28 juz ya kalau. Amin. Jadi dua sudah hafal, 28 juz dihafal, tentu sudah hafalan Minhajul Abidin. Nah, itu harapan Ustadz ya, mudah-mudahan tetap semangat belajar, semangat menghafal Quran. Amin. Terima kasih Minhajul Abidin, 12 tahun MTSN 3 Banjarmasin. Silakan ke tempat kembali saya. Masya Allah, itu tadi ya peserta kita yang pertama. Kemudian kita lanjut, ada Humaira Syakila, 11 tahun dari Madrasah Ibtidaiyah Al Istiqomah Banjarmasin. Silakan. Kalau Humaira, panggilannya Humaira atau Syakila? Humaira kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Insya Allah lulus ya tahun ini ya? Insyaallah. Insya Allah. Baik Ustadz, silakan Ustadz. Soal pertama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syahidin Kutila ashabul وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Soal kedua, وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة mustabshirah. Soal terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah. Ketiganya sebenarnya lancar, tapi kemudian tadi yang pertama mungkin agak ragu-ragu. Bagaimana penilaiannya Ustaz? Alhamdulillah ya. Tadi kita sudah mendengarkan Ananda Humairah Syakila tadi jawab 3 pertanyaan ya. Alhamdulillah tadi kalau pertanyaan pertama aja yang ragu-ragu lah. Ini sambungannya apa itu? Mbah Ustadz bimbing akan kayaknya lancar. Nah berarti itu kayaknya harus diulangi ya. Surah yang itu tuh harus dilatih lagi, dilancari lagi biar tidak kendala. Kalau yang lain-lainnya alhamdulillah lancar lah. Nah, tinggal yang satu itu tadi yang pina sandat-sandat. Nah, itu harus diulangi. Karena memang soalnya tuh agak mirip ya loh. Sambungannya ini wasyahidi wa masyhud kah atau syuhud tadi apa gitu. Nah, jadi kalau Ustadz punya tips sih kalau misalnya karena di lomba-lomba yang lain atau di babak selanjutnya misalnya kita ragu-ragu soal yang dibacakan oleh penanya, itu kita bisa bepadah mohon diulang. Nah, seperti itu. Itu di event-event yang lain pun sama gitu. Karena kita misalnya lupa atau apa tadi pertanyaannya kan kadang karena saking fokus dengan Bismillahirrahmanirrahim itu tadi, terus pas mau lanjut surahnya apa tadi takunakan tadi itu, nah itu bisa bertakun atau minta ulangi
Mohon diulang. Tadi lupa ya, Nak? Surahnya apa? Itu yang Boleh bikin. gitu diulang. Jadi apa pelajaran kesan yang lain. Ustadz pun dulu pernah itu, jadi biasanya pakai bahasa Indonesia boleh atau pakai bahasa Arab. Jadi boleh. Bahasa Arab gimana, Ustaz? Bisa ait, atau ait tuh minta ulangi. Ait marrah bisa gitu, atau ait aja itu bisa aja, sudah paham aja atau penanyanya. Atau tadi mohon diulang. Memang kalau ada pengurangan nilai sedikit, tapi lebih baik kayak itu daripada Nggak kita bisa kada jawab mau menjawab jadinya. gitu. Nah jadi deh. baik bagus yang kayak itu. Itu tips dari Ustadz ya. Untuk yang lain-lainnya sudah bagus. Makharijul huruf sudah lumayan bagus. Fasahah juga tadi wakaf ibtidanya bagus. Jadi kan illa ayyuminu tadi mengulanginya tuh bagus sudah. Itu artinya wakaf ibtidah tidak ada masalah. Tinggal hafalannya lagi harus dilancari. Berapa juz sudah hafal? 2 juz. Nah, 2 juz sudah alhamdulillah. Tahun kena berarti 5 ya lo. Amin. 5 juz insyaallah. Nah, mudah-mudahan untuk Humairah Syakila lebih semangat, tambah mantap, tambah bagus hafalannya. Amin. Dan semangat gitu ya Ustadz ya, Masya Allah. Terima kasih Humairah Syakila, silakan kembali ke tempatnya. Itu tadi ada 2 peserta yang sudah kita saksikan bersama dengan penampilannya yang luar biasa. Di segmen selanjutnya nanti kita akan kembali lagi dalam 2 peserta lainnya yang nantinya akan kita tampilkan sama-sama. Tetap bersama kami dalam Pentas Genki. Nasi Qur'ani harapan bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi dalam program Pentas Genki. Generasi Qur'ani harapan bangsa. Masya Allah. Sudah 2 peserta yang tampil dan kemudian kita akan tampilkan 2 kembali sebagai peserta terakhir. Sayang ya Ustadz ya, padahal harusnya ada 6 ya Ustadz ya, tapi kemudian memang qadarullah 2 diantaranya berhalangan hadir dan kita doakan kemudian juga urusan atau kemudian kesehatannya bisa segera pulih insyaallah ya. Dan tentunya kita akan panggilkan yuk di segmen kali ini peserta ketiga atau peserta pertama kita di segmen kali ini. Ada Mikaila Talita Ansari, 9 tahun dari SD Islam Al Azhar 37 Banjarbaru. Silahkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mikaila panggilannya betul? Mikaila kelas berapa sayang? 3. Kelas 3 Ustadz. Wah Masya Allah. Silahkan Ustadz. Baik. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin 'aliyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin 'aliyah. لا تسمع فيها لاغية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. Soal yang kedua.
Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita allazi yanha 'abdan iza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Soal ketiga. Wala yakhafu 'uqbaha. Wala yakhafu 'uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi penampilan dari Mikaila Talita Ansari 9 tahun. Gugup nih Ustaz kayaknya. Tenang, sudah tenang, Nak? Sudah tenang ya? Senyum dulu dong. Masya Allah. Bagaimana Ustaz penilaiannya? Baik ya, terima kasih Kak Gusti. Mikaila sudah berapa juz hafalannya? Juz 30 sudah, juz 29 sudah. Nah, jadi karena hafalannya tambah banyak, jadi harus rancak-rancak diulangi. Nah, sebenarnya Kak Wajah menjawab, tapi kadang-kala karena ada hafalan hanyar pulang. Nah, jadi kadang terbagi-bagi fokusnya. Nah, itu harus dibagi karena waktunya untuk Mikaila mengulangi hafalan yang sudah dihafal biar kuat lah. Kalau yang lain-lainnya suara harus coba dilantangi lagi, keluarkan suaranya. Ustaz dulu disuruh habis subuh latihan tuh. Gimana latihannya Ustaz? Harus nyaring. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Habis subuh tuh keluarkan aja suaranya. Atau misalnya Mikaila pakai apa, tilawati gak di sana? Pakai tilawati metodenya. Nah, itu coba pakai lagu yang itu karena setiap habis subuh mau ulang hafalannya tapi suaranya dikeluarkan. Kan susah supan lawan ading tetangga, atau gitu. Tetangga ketujuh aja bilang ngaji. Cok lain kuciak nang kapian semalam. Itu kada mawam orang. Keapian lagi Ustaz. Kalau ngaji ketujuh aja orang. Nah, jadi nyaring-nyaring. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi keluarkan powernya.
tadi kan udah kelihatan powernya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Keluarkan suaranya. Karena itu penting dilatih ya, karena modal yang menghafal atau orang yang mengaji itu suara. Jadi hendak tahu tajwidnya bagus, hendak tahu fasahahnya bagus, itu melewat suara pastinya. Nah, suaranya harus dilatih. Ujar apa buhan penyanyi itu olah vokal. Nah, jadi harus diolah. Mungkin karena ini juga ya Ustadz ya, apa masih dini, jadi masih Iya, panjang untuk masih proses panjang pembelajarannya, lagi. Masya Allah. Mikaela 9 umurnya berapa? tahun, Nah, Ustaz. 9 tahun masih lawas lagi, masih panjang lagi, dan itu digunakan kesempatannya kesan belajar. Siapa tahu karena Mikaela di sini misalnya, karena suatu saat kalau pindah mewakili Indonesia karena anu menghafal Quran. Amin. Ada kawan-kawan Ustadz yang sudah kayak ada kemarin tuh yang baru-baru tadi orang Martapura. Nah, itu juara 3 hafizah 30 juz internasional di Iran. Nah, itu modalnya suara, harus latihan, pasti ada latihan. Harus latihan, kita meluangkan waktu untuk mengulangi hafalan, uyuh pasti. Oh, koler ya pasti pang juga. Cuma harus kita lawan. Harus kita hendak hafalannya kuat, ya harus rancak diulang. Mau hendak tajwidnya bagus dan fasahah, harus rancak latihan tahsin lawan ustadz ataupun ustazahnya. Dan yang penting semangat tetap semangat ya, Ustadz ya. Semangat lah. Baik, Masya Allah. Dan ini bagus bajunya nih kuning-kuning ngarep gitu. Kayak apa? Keingatan kolak. Jadi asal takjil tuh nah. Tapi paling tidak itu memberikan warna tersendiri untuk Masya Allah. kemudian Ini bisa warna menjadi kebanggaan semangat, orang ya, Ustadz, Banjar. ya. Betul. Kalau warna kayak ini. Betul, dan insya Allah juga bisa terus semangat Mikaela Talita Ansari ya. Semangat ya sayang ya. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Sigar melihat tuh. Nah, Ustadz. Ini Ustadz jam-jam kritis hendak buka aja Bang dari tadi. Sabar Ustadz lah. Kita masih menunggu nih Ustadz. Kita ada satu peserta lagi yang ingin kita tampilkan. Ada presenter kita, bukan ya Ustadz ya? Iya, bukan. Sama namanya. Ada bulik dari bulik. Ada Fatia Anaila, 9 tahun dari SDN Tanjung Pagar 3, Tatah Pamangki. Silakan sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Fatia, panggilannya benar? Fatia ya. Kelas berapa sayang di SDN Tanjung Pagar 3? 3 SD. 3 SD. Wah, Masya Allah. Silakan Ustadz. Langsung saja. Soal pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما الإنسان وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه
wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim. Soal kedua. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Innal ladzina amanu Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatun tajri min jannatun adn Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Soal ketiga. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin.
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Itu tadi penampilan peserta terakhir kita dalam episode kali ini, plus peserta terakhir juga di 50 besar ya Ustadz. Betul. Ya. Ya, ini atas nama Fatia Anaila 9 tahun dari SDN Tanjung Pagar 3 Tatah Pamangki. Masya Allah. Itu tadi sudah dilakukan penampilan terbaiknya ya Ustadz ya, diusahakan. Tapi tadi juga ada sedikit kendala, kayaknya gugup, betul? Ya Allah, senyumnya manis sekali. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kak Gusti. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan penampilan Ananda Fatia ya. Fatia sudah berapa juz hafalannya? 1 juz setengah. 1 juz setengah. Nah, Masya Allah ya. Nah, jadi kalau hafalannya sudah 1 juz setengah, harus rancak-rancak diulang yang hafalan yang 1 juznya, juz 30-nya ya. Tadi ada catatan, ada beberapa yang kena bel, kena bimbing. Nah, itu yang di fa'ammal insan. Kalau fa'ammal insan itu di yang awalnya, ayat di atasnya. Kalau di bawahnya wa amma idza mabtalahu rabbuhu. Nah, itu ayat-ayat yang biasa sering keluar kalau juz 30 itu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu. Itu yang di bawahnya wa ammal insan, kalau di atasnya fa amma. Nah, jangan tepu huruf, kalau wa amma berdahulu pasti dah kena bel. Nah, jadi harus diperhatikan yang itu. Kemudian tadi ada mengulanginya di wa na'amahu fa yaqulu rabbi ahanan. Nah, itu bagusnya fa akramahu wa na'amahu. Jadi ulanginya di fa akramahu wa na'amahu. Misalnya kita tadi wakafnya fa akramahu wa na'amahu. Ulangi fa akramahu wa na'amahu. Nah, itu lebih sempurna di sana ya. Nah, kemudian tadi juga wal musyrikin, hilangkan yang huruf sukun selain qalqalah, dihilangkan. Jangan dipantulkan lah. Ditahan. Wal musyrikin, bukan wal mush. Nah, hilangkan tuh yang kayak itunya. Kemudian kita apa kalau banyak sedikit nah supaya tambah bagus Ustaz handak buhan pian ini bagus-bagus berataan kena. Bahkan lebih daripada Ustaz handak benar Ustaz. Kalau pang ada apa kada apa Ustaz handak mudah-mudahan regenerasi Qur'ani itu yang tadi Ustaz ya. padahakan nih jadi amal jariah gasan Ustaz kena keingatan nih semalam di sini salahnya lawan Ustaz nih. Nah, siapa tahu nanti ketemu lagi Ustadz di mana gitu ya ketemu Ustadz lagi. Ya, Masya Allah. Nah, habis itu yang jannat, hati-hati panjang pendeknya lah. Makanya hafalannya harus diulang terus. Paling nyaman tuh bisa ditargetkan habis sholat tuh 1 surah. Kalau yang panjang, kalau yang pendek bisa 2-3 surah. Habis sembahyang baca lagi hafalannya. Biar pakai tempo yang agak lambat. Kan biasa kalau nyetor hafalan tuh laju loh. Nyetor hafalan tuh Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya biasanya kayak itu pang Ustaz jaga setoran bubuhan kekanakan tuh rancak. Jadinya laju. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Nah, itu kalau setoran. Nah, kena latihan di rumah, mau ulanginya lambat di a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Lambat. Jadi kalau ragu-ragu buka Qur'annya. Ya kada nih. Bahkan lebih bagus kalau hendak mau ulangi itu sebenarnya bagus melihat Quran juga. Karena itu menambah dalam kalau kada salah di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim situ disebutkan salah satu yang menguatkan hafalan adalah melihat Al-Qur'an nazaran. Jadi dilihat Al-Qur'an dengan mata kita itu menambah kekuatan hafalan. Berkat tulisannya itu tadi ya Ustaz. Karena memandangnya kan dapat pahala, di samping dapat pahala itu salah satu fungsinya menguatkan hafalan kita. Betul. Jadi telinga mendengar, mata melihat juga. Melihat. Nah, itu salah satu tipsnya ya. Kedepannya sudah bagus, lagunya sudah mulai keluar. Nah, cuma nanti harus tetap belajar biar kena ada jawabnya, ada naik turun tingginya. Sudah bagus. Ustaz mengharapkan kena mudah-mudahan di event-event yang lain, entah itu di mana kena siapa tahu kan tadi kayak kawan-kawan Ustaz yang asalnya lagi halus tuh kada tapi juara
akhirnya kayak nambah di ganal-ganalnya, ada yang sampai internasional, ada yang sampai macam-macam. Dan pastinya memang targetnya bukan hanya pada kompetisi tapi lebih kepada pengamalan sehari-hari ya Betul. Ustadz ya, untuk bisa tetap semangat Iya. walaupun tampil atau tidak, tapi yang paling penting adalah Syiarnya kita di sini. rutinnya itu Iya. tadi juga di Jadi kalau yang hadir ke sini itu secara kada langsung kita mengajak kawan-kawannya peserta seberataan, anak-anak di Kalsel pada khususnya itu supaya umpat mengaji ataupun menghafal. Jadi yang di sini hadir keempatnya nih berpahala terus. Amin. Nah, selain insyaallah. tadi lomba, Bukan hanya peserta tapi juga orang tuanya insyaallah ya iya, Ustadz ya. insyaallah. Karena tentunya orang tua yang memiliki anak-anak yang soleh-soleha insyaallah jadi amal jariah Betul. pasti. Insyaallah. Terima kasih sayang. Silahkan kembali ke tempatnya. Masya Allah. Kita nanti akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ustadz. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Generasi Qurani harapan bangsa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Kalau tadi kita lihat sama-sama tampilan piala di layar kaca Anda, itu bagian dari piala yang insya Allah akan diperebutkan dan dibagikan untuk juara 1 hingga juara harapan 3. Memperebutkan piala Wali Kota Banjarmasin, dan tentunya program ini pun juga atas inisiasi dari pemerintah Kota Banjarmasin, Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Ibnu Sina, dan Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Hajah Siti Wasilah yang nanti akan kita undang insya Allah. Semoga beliau bisa hadir nanti tentunya sama-sama di Grand Final Pentas Genki. Silahkan Ustadz kesimpulan dalam episode kali ini di 50 besar yang sudah semuanya tampil untuk menuju ke 12 besar. Baik, terima kasih Kak Gusti ya. Tadi alhamdulillah kita melihat 4 peserta yang Masya Allah ya, luar biasa. Anak-anak yang umur segini sudah sibuk menghafal Quran, Betul. sudah sibuk mengaji ya. Dari usia 6 sampai 14 ya Ustadz ya. Itu sudah luar biasa ya. Satu kebanggaan yang dimiliki oleh orang tua apabila kita mempunyai anak yang bisa mengaji atau bisa membaca Quran dan juga, apalagi menghafal. Betul. Nah, itu satu kebanggaan yang luar biasa dibanding harta atau apa gitu. Satu surah saja katanya Satu Ustadz surah. menjadi amal jariah ya Ustadz. Betul. Ya? Apalagi Al-Fatihah istilahnya. Iya, bahkan disebutkan kalau kita mempunyai anak yang menghafal Quran itu menghafal yang membaca itu sudah dapat keistimewaan mama abahnya. Jadi bilanya hanya membaca belum menghafal. Nah, tentunya dengan kaidah-kaidah tajwid dan yang lain-lainnya, itu membacanya aja mama abahnya sudah dapat mahkota nantinya. Masya Allah. Apalagi yang hafal tuh kalau sudah dikisah lagi sudah. Hatta ini menghafal surah An-Nas saja misalnya, hafalnya itu tetap dapat kemuliaan mama abahnya. Jadi Amin. jangan berhenti gitu menghafal Betul, Quran betul. itu. Walau umur berapapun kita niatkan. Paling tidak kita niat untuk belajar Al-Qur'an. Itu Betul. jangan sampai terputus. Betul. Kita niatkan sampai mulai dari kecil sampai besar gitu. Justru harusnya mulai dari kecil itu tadi Iya, Ustadz, dari kecil untuk tuh luar kemudian mulai biasa. dikenalkan dengan sholawat dan Al-Quran. Insya Allah itu bisa menjadi pupuk tersendiri untuk mereka tetap cinta Betul. hingga besarnya nanti. Masya Allah, itu yang kita harapkan. Dan untuk seluruh para peserta yang 50 besar, selamat tentunya sudah bisa berhasil ke Duta TV, kemudian tampil dengan penampilannya. Bagi yang memang nanti sudah diumumkan dan dihubungi oleh tim Duta TV untuk masuk ke dalam 12 besar, selamat tentunya. Dan bagi yang belum beruntung, insya Allah nanti akan ada lagi Pentas Genki di kemudian hari insya Allah, atau di event-event yang lain yang tentunya juga bisa diikuti bersama-sama. Di luar dari itu semua, sebenarnya semangat untuk bisa belajar Al-Quran pun itu menjadi modal tersendiri ya Ustadz ya. Betul. Bukan hanya dalam sebuah kompetisi, tapi kemudian juga semangat walaupun tampil ataupun tidak di rumah tetap murojaah, tetap Ya. tahsin, insya Allah itu bisa mendatangkan hafalan yang lebih banyak, khususnya bagi anak-anak kita yang sudah mengikuti program Pentas Genki. Selamat sekali lagi, terima kasih ayah bunda yang sudah berjuang, terima kasih ustazah yang tentunya juga sudah memberikan pelajaran ilmu yang berharga, terima kasih dewan juri kita, insya Allah nanti ditunggu Ustadz nama-nama yang akan berhasil masuk. Besok nanti kita akan bertemu berarti ya, nanti dengan 12 besar
dengan orang-orang yang nanti akan tampil kembali untuk menuju dan memperebutkan piala Wali Kota Banjarmasin. Terima kasih untuk ayah bunda, adik-adik, ustaz-ustazah yang sudah setia dalam program Pentas Genki hari ini. Akhirnya Kak Gusti dan Ustadz Rais Mukhlis mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi kita berbuka, insya Allah. Dan kembali lagi nanti di program Pentas Genki, hadir setiap hari selama bulan Ramadan. Tetap bersama kami di Pentas Genki. Harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.